Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai tentang Permen PANRB nomor 48 tahun 2013 tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kemen PANRB. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Nuradha. Saya dari kelas 11 TKP 3. Standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kemen PANRB berdasarkan peraturan PANRB nomor 48 tahun 2013. Bab 1. Ketentuan umum di pasal 1. Dalam peraturan menteri ada yang pertama, standar sarana dan prasarana, yang kedua, sarana, yang ketiga, prasarana, yang keempat, ruang kantor, yang kelima, ruang penunjang, yang keenam, ruang pusat CCTV, yang ketujuh, LPSE, ruang layanan pengadaan elektronik. Yang kedelapan, perlengkapan kantor. Yang kesembilan, ruang media center. Yang kesepuluh, LAN. Yang kesebelas, telekomunikasi. Dan yang terakhir, kendaraan dinas. Bab 2. Asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup. Pasal 2. Asas standar sarana dan prasarana terdiri dari yang pertama, tertib, yang kedua, adil, yang ketiga, manfaat, yang keempat, keselamatan, dan yang kelima, kesejahteraan. Pasal 3. Maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor terdiri dari diantaranya kelancaran pekerjaan, kelancaran proses pekerjaan, dan kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan. Pasal 4. Tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, menciptakan kenyamanan, keamanan, kesehatan kerja. Yang kedua, mewujudkan sarana dan prasarana sesuai standar. Pasal 5. Ruang lingkup mengenai kementerian ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, kapasitas, dan model sarana dan prasarana kantor di lingkungan kementerian pengayunggunaan aparatur negara. Bab 3. Standar sarana dan prasarana. Di pasal 6, standar sarana dan prasarana terdiri dari yang pertama, ruang kantor, yang kedua, ruang penunjangan, yang ketiga, perlengkapan ruang kantor, yang keempat, perlengkapan ruang penunjangan, yang kelima, kendaraan dinas. Pasal 7. Yang pertama, ruang kantor. Sesuai pasal 6 huruf A, terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, dan ruang rapat. Yang kedua, ruang kerja. Sesuai pasal 7 ayat 1 huruf A, diperuntukkan untuk yang pertama, menteri, yang kedua, wakil, yang ketiga, pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan yang keempat, pejabat fungsional. Pasal 8. Ruang penunjang. Sesuai pasal 6 huruf B, terdiri dari diantaranya yang pertama, ruang ibadah, yang kedua, ruang kantin, yang ketiga, ruang perpustakaan, yang keempat, ruang penyimpanan barang, yang kelima, ruang poliklinik. Pasal 9. Kendaraan dinas meliputi menteri, wakil menteri, pejabat eselon 1, pejabat setara eselon 1, pejabat eselon 2, pejabat setara eselon 2, dan operasional.
Pasal 11. Pemenuhan standar sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang tersedia. Bab 4. Ketentuan penutup. Pasal 12. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita. Jadi itulah presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.